ghosting ya. Kalau di ghosting sih belum pernah. Pernah. Kalau untuk berapa lama deketnya kurang tahu, karena ini tuh gue di ghostingnya pas lagi udah jadian, kayak tiba-tiba ditinggalin, hilang, nggak ada kabar, ya udah. Rasanya ya. Pernah sih di ghosting gue, tapi bapernya enggak. Mungkin tuh kayak dulu kan masih kayak penasaran aja sih, masih deket-deketin, mungkin karena gue terlalu ngegas atau gimana, jadi ilfil. Pasti sih cewek ilfil kalau cowok terlalu ngegas tuh, kayak timingnya gue kagak bagus pas itu, jadinya ya di ghosting sih. Tapi ya gue ya udah, ini kayak gue salah approach dari awal, ya udah gue sadar, gue juga berhenti gitu. Tapi kalau misalnya dia mau balik, gimana ya, gue nggak bisa jawab sih. Tergantung, gue ngeliat sih kalau orang mau balik tuh dia ada gunanya buat gue apa enggak gitu sih. agak toksik lagi sih emang, tapi ya gue ngeliatnya gitu, kalau misalnya dia bisa ngebantuin gue ya kedepannya ya gue terima gitu. Kalau di ghosting atau ngeghosting nggak pernah. Iya nggak pernah. Terus kalau misalnya suatu hari di ghosting sama orang, terus orangnya balik, ya nggak tahu ya. Kalau logika sih bilangnya ya jangan mau lagi sama orangnya. Cuma kan who knows, kita tidak tahu hati akan berkata apa. Oke, nggak pernah di ghosting, jadi nggak tahu mau jawabnya gimana. Terus waktunya 40 second. Ya, jadi gitu sih, nggak pernah di ghosting. Jadi nggak tahu harus gimana. Kalau di ghosting nggak pernah. Kalau ngeghosting mungkin pernah, karena ada yang pernah bilang kalau aku ngeghosting dia, cuman aku nggak merasa ngeghosting dia gitu. Nggak baper sih, makanya nggak ngerasa ngeghosting karena aku nggak merasa aku baper sama dia. Dan kalaupun misalnya dia balik lagi, ya tetap aku mau aja berhubungan baik sama dia, tapi tetap sebagai teman aja, nggak usah berharap lebih, karena aku juga nggak ada perasaan buat dia. Sebenarnya dua-duanya pernah sih mau ngeghosting atau ghosting itu. Soalnya waktu aku pernah deket gitu sama teman aku satu jurusan. Kita sering tukeran tugas, sering teleponan juga. Cuman ada satu saat ketika dia itu ngasih semacam kode gitu ke aku, kalau misalnya dia suka sama aku nggak mungkin kasih tahu ke kalian sih kodenya gimana, soalnya gua malu sumpah. Dan sejak itu aku mulai ngasih kode juga kalau misalnya aku nggak ada perasaan apa sama dia gitu. Dan sejak itu dia mulai agak pasif dan mulai hilang. Kita juga udah mulai ngegaan lagi. Jadi aku ghosting dia juga ghostingin aku, jadi dan itu sampai sekarang sih. Kalau ngeghosting gak pernah. Kayak mentok-mentok gue hilang cuma sehari, udah habis itu gue balik lagi. Gak pernah yang kayak ghosting itu, gak pernah. Oke, kalau ngeghosting orang pernah. Karena tergoda sama yang lain. Nah terus nyesal sampai sekarang enggak, soalnya sekarang ya jadinya teman-teman biasa, nggak ada kayak sesuatu apa gitu. Aku nge-ghosting pacar gue, tapi kayak nggak nge-ghosting lama sih, kayak malam-malam gue chat aja main kayak pengen ngetes kan, tadi gue udah bilang alasannya gue pengen ngetes ya, gue chat aja malam, gue mau ngomong dong, terus ya udah gue tidur, terus paginya gue bangun, gue live on scene deh, terus sampai sore atau sampai siang atau sore dia baru gue bales gitu. Itu ya buat ngetes aja sih dia masih serius sama gue apa enggak gitu loh, apakah dia punya tendensi buat pergi atau ngechat dari gue gitu. Nyesalnya sih nggak nyesal sih, dan itu metode yang lebih bagus daripada overprotective menurut gue gitu. Nggak tahu sih pernah ghosting atau enggak, karena ya nggak tahu sih. Kayaknya sih pernah ya, tapi lupa. Jadi anggap aja pernah. Terus mau balikan lagi atau enggak, atau nyesel atau enggak, nggak nyesel sama sekali dan nggak mau balik lagi, kayak gitu.
Baper itu sebenarnya pernah sih waktu itu. Ini kejadiannya setahun yang lalu sama teman aku satu jurusan. Ini beda orang sama yang ghosting tadi. Jadi kan waktu itu dia pernah gimana ya, megang tangan gitu dengan tangan aku, padahal cuma mau minjem gunting aja kan. Jadi kan itu kan lagi kerja prakarya, tapi waktu udah habis. Yang terbaper dimasakin makanan. Yang ngelakuin siapa? Rahasia. Gimana ya, gue nggak pernah ada hal paling baper sih, tapi sering dibikin baper sih sama mantan gue. Oke, hal paling baper yang pernah gue alami itu waktu gue diajak naik riding di Jogja, terus dikenalin ke orang tuanya, kayak jalan bareng orang tuanya. Itu sama mantan gue pas SMA. Oke, kalau hal terbaper sama mantan sih. Waktu itu pas aku cedera, itu mantan yang ngurusin, jadi ya gitulah. Ya, hal terbaper yang dilakuin sama lawan jenis itu, jadi waktu itu mantan ya kan lagi seni suara nih, ambil nilai gitu. Dia tuh nyanyi lagunya Photograph. Nah, dia nyanyi tapi sambil ngeliatnya ke gue. Ya udah, walaupun nggak tahu itu beneran buat gue atau enggak, tapi ya anggap aja begitu ya. Ya waktu itu kan masih berhubungan, jadi anggap aja begitu. Baper lah. Hal terbaper apa ya, kayaknya nggak ada deh. Hal terbaper kayak ya udah biasa aja, nggak sampai yang baper gitu banget. Yang ngelakuin ya yang terakhir sih, yang mungkin paling banyak bikin baper. Sebenarnya nggak tahu yang terbaper apa. Oke, yang paling bikin gue ilfeel itu waktu gue diskusi nih sama cowok gue, terus kayak cowok gue tuh bilang kalau misalkan dia itu mengandalkan orang dalam, terus dia yang kayak ya udah sih gampang ada orang dalam. Itu ilfeel banget. Cowok bukan cowok tuh harusnya kerja keras gitu, kayak Ilfeel, sebenarnya aku kurang paham sebenarnya ilfeel tuh kayak apa. Jadi aku nggak bisa jawab. Gue bingung soalnya ilfeel tuh kayak gimana. Kayaknya rasa capek gitu ya sama orang. Sebenarnya banyak banget sih. Gue nggak pernah ngerasain ilfeel deh kayaknya. Itu mungkin pernah tapi nggak tahu. Kayaknya nggak pernah deh. Ilfeel ya, nggak pernah ilfeel sih gue sama cewek. Cuman kalau ilfeel nggak pernah sih. Yang paling bikin ilfeel itu kalau dia ngelarang-larang aku. Aku gak suka banget kalau dilarang-larang. Kayak ya ini hidup aku, ngapain ngelarang-larang ya kan. Itu sih yang paling bikin ilfeel. Kayak harus balas chat dia cepet, itu juga bikin ilfeel. Apa yang paling bikin ilfeel ya? Kayak ilfeel banget sama cewek yang manja sih. Dulu pernah ada deket sama yang manja, itu ilfeel banget jadinya. Gitu. Yang bikin ilfeel itu ini sih, sok-sokan jadi fuckboy gitu loh. Padahal dia tuh gak fuckboy gitu, tapi kayak sok-sokan aja, kayak seakan-akan punya cewek di mana-mana gitu. Apa coba? Kalau hal yang bikin aku tertarik sih, yang pertama sih appearance yang pertama harus ya sesuai kriteria, habis itu baru sifatnya. Itu dua paling ini sih yang bikin aku tertarik. Ya, yang bikin tertarik tuh pasti yang pertama itu gak munafik ya, fisik. Di situ sifatnya juga. Kalau udah fisiknya oke, sifatnya juga oke. Kalau bonusnya tambah lagi, kalau dia smart, itu bonus dari Tuhan sih. paling bikin tertarik itu attitude sih, kayak gimana cara dia memperlakukan wanita. Yang bikin tertarik itu satu, sifatnya dulu sih. Kayak karena dari sifat tuh bisa bikin kita nyaman gitu. Kalau misalnya udah nyaman, ya udah, ya pasti kayak ngerasa cocok dan segala macem. Terus yang kedua itu cara berpikirnya. Kayak kadang tuh kalau ketemu orang yang cara berpikirnya wah gitu tuh jadi kayak wah dia keren banget gitu. Tapi mungkin tuh tertariknya bukan dalam hal perasaan sih.
to be frank ya, to be honest aja, gue gak mau ngerasain semua cowok sih, tapi ya kalau cowok sih pasti ngeliat fisik nggak sih. Kita kan pertama-tama suka tuh fisik dulu, atau enggak mungkin kayak misalnya skenario nya beda, kalian temenan deket dulu terus baru ngeliat ini orangnya baik gitu, dia selalu peduli sama gue, mungkin dari sikap begitu lu bisa suka. Yang bikin tertarik itu cara dia berpikir dan bersikap, itu sih, itu kayak kena banget kalau misalnya pemikiran itu out of the box ya, kayak wow. Yang bikin tertarik itu yang pasti dari sifatnya sih gitu. Tapi sebenarnya aku nggak pernah punya patokan kalau masalah lawan jenis. Aku sukanya yang mana, karena aku pernah suka sama yang pendiam, aku juga pernah suka sama yang cerewet juga, pernah suka sama, kalau masalah penampilan ya, aku pernah suka sama yang kulitnya putih, pernah suka sama yang kulitnya coklat. Jadi nggak pernah punya patokan sih, yang penting aku sama dia ngomongin makan-makan gak sih, terus keliling-keliling kota gitu. Tapi gue itu kayak mungkin ya salah satu preference gue, tapi kalau menurut gue date impian tuh kalian berdua ini live the moment aja gitu loh, neglect everything that's around you gitu, nggak usah abaikan segala sesuatu yang di sekitar lo. Jadi di situ lo bisa timbul feeling gitu loh, the world is just for the two of us gitu. Itu benar-benar mungkin perfect date banget sih kalau udah ngerasa feeling kayak gitu. Kalau date impian menurut aku sih ya kayak jalan-jalan gitu. Kalau yang impian banget sih ya jalan-jalan sih, kayak keliling ke luar negeri gitu berdua gitu, gitulah. Ngedate impian tuh yang nggak ada rencananya, nggak di planning, yang langsung aja gitu, terus nggak peduli waktu, seru-seruan, dan pokoknya live in the moment aja, nggak usah di planning. Itu seru sih, pengen deh kapan-kapan. Nasi yang pertama pasti get to know dulu. Jadi aku harus tahu dulu kakaknya siapa, umurnya berapa, pokoknya hal semua yang aku kenal tentang dia. Itu pertama. Yang kedua yang pasti jalan-jalan itu. Sebenarnya jalan-jalan itu bukan hal yang paling utama sih. Kalau mau ya aku pengen ngajak ke Batu sih, itu banyak banget tempat-tempat wisata. Jadi menurutku tempat yang paling ideal untuk jalan-jalan itu di situ. Terus yang ketiga itu adalah saling support satu sama lain. Jadi ketika si doi ini pengen juara pengen ikut ini, pengen ikut kejuaraan ini, itu harus saling support sih, karena kan tujuannya memiliki ini itu adalah saling support salah satu. Keliling kota, terus cari makanan di pinggir jalan, entah itu naik motor, mobil, apapun itu, pokoknya kayak cari warmindo aja. Kita keliling kota, cari warmindo atau mie ayam, makan bareng, udah having time, kayak ngobrol-ngobrol aja mungkin berdua, udah cukup sih. Apain ya date yang hal yang diimpian? Ya kulineran bareng sih, makan keliling-keliling Indonesia kali ya, sambil cari makanan-makanan yang oke banget lah, yang bisa dimakan yang asik kayak gitu. Kayak gitu ya sih, simpel banget, basic sih. Kalau date ideal ya, kayaknya sama deh, kayak bukan sama sih, saya kayak umum gitu loh. Intinya yang namanya ngedate ya quality time tuh yang utama, jadi ngabisin waktu berdua. Terus habis itu mungkin kayak traveling terus sambil jalan-jalan yang ke tempat-tempat yang alam sih, traveling ya. Kayak seru banget sih, bakal seru. Advice-nya apa ya? Yang penting ini sih, jangan terlalu berekspektasi tinggi dalam suatu hal. Ya semuanya biasa-biasa aja. Jangan terlalu berharap gimana-gimana, dan banyakin doa, karena doa itu penting banget. Siapa tahu emang kalau dari bukan jodoh terus doa malah jadi jodoh. Jadi advice-nya sebenarnya jangan berekspektasi tinggi, sama jangan
lupa doa. Jangan lupa deketin diri sama Tuhan. Kalau dari gue sih mungkin gini sih intinya, kalau dalam suatu hubungan itu berdua, jadi dua-duanya harus sama-sama saling, nggak bisa kalian sepihak doang yang work terus, struggle terus, tapi yang satu itu kayak gak ada usahanya, itu nggak bisa banget. Jadi harus dua-duanya. Kalau salah satu doang, mending udahin aja. Oke, sekarang kan ya lagi pandemi ya. Terus aku mau ngasih advice sih biar teman-teman nggak jadi korban ghostingan. Ini kan lagi pandemi, apalagi semuanya serba virtual dan serba online. Jadi ya sebagai pribadi, kalau ya teman-teman dideketin atau dideketin seseorang, jangan terlalu berharap apa gimana gitu deh. Jangan terlalu nganggap dia lebih atau gimana. Ya anggap aja biasa-biasa kan. Seperti keadaannya memang nggak ada apa-apa gitu. Agar teman-teman kalau di ghosting nggak merasa gimana gitu, terpuruk banget gitu kan. Gini aja sih, lu boleh ngikutin mindset gue atau nggak bebas. Ini sih mindset gue sendiri tuh, expect the unexpected so you can deal with the disappointment. Itu sih ngejelasin sendiri sih, karena menurut pengalaman gue, the most unexpected things it can happen. It happened to me. Ya jadi buat kalian yang mungkin nggak ngerasa mungkin pasangan kalian nggak bakal aneh-aneh atau gimana, tetap aja sih pikirin aja, tanam di otak kalian itu mungkin bisa terjadi, ada kemungkinan bisa terjadi meskipun nggak besar. Jadi ini aja sih, karena kan ya namanya kan juga orang ya, kita kan orang, pasti manusia gitu kan gampang tergoda buat melakukan suatu hal ya. Jadi gitu aja sih, jangan pernah nge-exclude hal-hal yang mustahil bakal terjadi di hubungan kalian. Gitu sih dari gue. Stay woke. Advice-ku, nggak usah berharap lebih. Ya udah, enjoy aja jadi diri sendiri. Enjoy aja sendirian meskipun nggak punya pacar. Nasihatnya adalah jangan gampang baper ke orang, walaupun perasaan tuh bukan sesuatu yang bisa kita control gitu. Tapi kayak intinya misalnya dia baik ke kita gitu, ya udah anggap aja dia baik ke semua orang. Don't expect anything, then you won't get hurt. Ya, kayak sekarang kan banyak tuh cowok-cowok yang kayak kelihatannya tuh baik, perhatian, tapi sebenarnya dia kayak gitu ke semua orang. Jadi ya udah anggap aja dia kayak gitu. Jangan terlalu mudah baper. Pendem. Ya pendem, nggak tahu sampai kapan. Confess duluan. Fix, confess duluan. Ya confess duluan lah ya. Masa mati sih, jangan. Confess duluan. Confess duluan lah. Konfesi. Confess duluan tuh pendem sampai mati. Pendem sampai mati, nggak usah confess. Kenapa? Karena perasaan itu berubah. Mending selingkuh sih. Pacar meninggal. Selingkuh lah. Kasian anjir kalau pacar meninggal. Buset. Pacar meninggal. Meninggal sih, gue nggak tahan banget rasanya diselingkuhin. Pacar selingkuh sih yang ini. Pacar selingkuh. Mending sih, ya kan masih pacaran juga, mending yang buaya aja nggak sih? Lu sedot aja terus uangnya, sedot. Terus baru kalau udah rasa puas ya lu tinggalin, kan dia buaya. Anak tunggal kaya raya tapi buaya. Kayak raya tapi setia nggak boleh ya? Ya udah, sederhana tapi setia. Mending sederhana tapi setia. Batinnya tenang. Kalau buaya batin gue nggak tenang sih. Sederhana dan setia. Sederhana tapi setia lah, jelas. Yang kedua. Penampilan. Dua-duanya. Attitude deh. Tapi kalau looknya nggak oke juga nggak bisa sih. Dia udah nggak apa-apa attitude. Mixture of both sih bagus. Tapi kalau suruh milih salah satu sih pasti kalau cowok milih appearance dulu. Attitude, sikap. Percuma kalau penampilannya bagus tapi sikapnya jelek. Karena kita hidup dengan sifatnya. Yang kedua. Attitude. Attitude sih nomor 1. Yang
biasa aja tapi pinter deh. Soalnya kalau orang bego susah ditanya-tanyain gitu, nanti gak takut nggak peka. Good looking tapi nggak pinter. Biasa aja, tapi otaknya ada. Otaknya pinter. Yang pertama, Biasa aja tapi pinter. Ya, biasa aja tapi pinter. Ih, berat banget nih. Kayak sih biasa aja sih tapi otaknya pinter. Karena good looking atau enggak kan relatif ya. Biasa aja tapi pinter. Ya kan biar anaknya ntar juga pinter